Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, kita jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga. Telah hadir Pak Rinardi yang ganteng. Beliau Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selamat datang Pak Rinardi di podcast PPATK. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat Sobat PPATK untuk kita diskusi pada pagi hari ini. Pak Rinardi, Presiden pada minggu lalu membuka acara dan memimpin sekaligus pertemuan rapat tahunan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Beliau berpesan kepada kita semua, khususnya kepada PPATK, agar PPATK ini bisa menjadi world class Financial Intelligence Unit. Betul Pak Nasir. Ya. Nah ini kan tantangan besar nih Pak Rinardi. Pastinya itu. Ya. Nah, saya sih baru dengar sedikit-sedikit Pak Rinardi ya, bagaimana Pak Rinardi ini sudah menyiapkan ya, tentu bersama tim tentang rencana aksi Big 25. Ya. Bisa dijelaskan Pak Rinardi kepada Sobat PPATK apa itu rencana aksi Big 25 yang akan dilakukan? Ya. Baik, terima kasih Pak Nasir. Selamat bertemu kembali para pemirsa podcast Jumatan ya Pak ya. Dan dari saya salam dulu nih semua, semoga tetap sehat semua. Amin. Tetap menjaga protokol kesehatan dan kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Amin. Pak Nasir dan seluruh pemirsa yang berbahagia. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Nasir, memang kita di PPATK ini baru-baru saja menerima arahan langsung dari Presiden Pak Nasir. Ini luar biasa, ini PPATK menerima langsung arahan dari Presiden dalam salah satu acara rapat tahunan koordinasi atau komite TPPU yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Dalam arahan tersebut, Presiden itu berharap banyak bahwa PPATK itu menjadi world class Financial Intelligence Unit. Karena PPATK adalah sebagai lembaga intelijen keuangan dan hampir di seluruh negara itu memiliki lembaga tersebut. Makanya kita berharap PPATK juga ke depan ini menjadi world best class. Jadi ini harapan dari beliau. Nah, salah satu yang kemudian kita harapkan supaya ini bisa terwujud adalah kita ingin mengupayakan adanya perubahan-perubahan yang sangat signifikan terkait dengan transformasi kelembagaan. Jadi transformasi kelembagaan ini merupakan suatu rencana yang kita sudah susun, bagian daripada roadmap reformasi birokrasi kita, yang itu nantinya akan kita tuangkan dan kemudian alhamdulillah sudah kita masukkan dalam rencana aksi Big 25 ya. Rencana aksi Big 25 yang tadi Pak Nasir sampaikan itu esensinya adalah kalau boleh saya sedikit gambarkan atau jelaskan. Big 25, Big itu kan lebih mirip seperti huruf 816 Pak Nasir. 8 itu artinya big itu ya, B-nya itu adalah 8, itu adalah 8 area perubahan. Kemudian 16 itu adalah hasil yang diharapkan. Kemudian 25 itu adalah strategi untuk mencapainya. Oh, saya kira big itu besar. Bukan. Memang kita berharap yang nanti besar juga, jadi besar. Jadi lebih memudahkan Pak ya? Iya, jadi memudahkan. Buat insan PPATK juga masyarakat secara luas Pak ya? Iya. Big 25. Big 25. Okay. Okay.
Oke, jadi di dalam Big 25 itu ada 8 area perubahan. Nah, ini yang paling penting Pak Nasir. Jadi bagaimana kita membuat perubahan-perubahan yang mendasar agar organisasi ini mampu bergerak adaptif atau agile. Kalau bahasa kekiniannya itu adalah agile. Jadi lincah. Kalau misalnya ke depan ini mungkin sudah banyak transaksi kripto atau Bitcoin, lah kita harus siap tuh. Nggak mungkin kita berdiam diri dengan hanya menggunakan uang kartal yang model manual saat ini. Nah, 8 area perubahan itu mulai dari pengawasan, kemudian dari sisi akuntabilitas. Sebentar Pak, tadi itu juga mengadopsi perubahan-perubahan Pak? Oh iya, perubahan-perubahan itu kita adopsi. Jadi itulah yang kemudian kita coba untuk melakukan beberapa perubahan tadi di dalam 8 area tadi. Salah satu tadi misalnya pengawasan, akuntabilitas, kemudian juga kelembagaan, dan termasuk adalah pelayanan publik. Jadi meskipun PPATK ini bukan sebagai instansi pemerintah yang melayani publik secara langsung, karena kita stakeholdernya adalah penyedia jasa keuangan, tapi kita juga perlu untuk melakukan perubahan-perubahan agar apa yang kita hasilkan ini juga lebih berkualitas. Kira-kira gitu Pak Nasir. Nah, Pak Rinardi, pelayanan publik tadi penting. Sementara di satu sisi kita adalah Financial Intelligence Unit. Ini bagaimana nih memadukan ini? Oke, jadi tidak bisa dipungkiri PPATK itu adalah institusi intelijen. Ya, sama seperti PPATK di seluruh dunia. Tetapi meskipun kita ini adalah hakikatnya lembaga intelijen, ya, tetapi kita juga sebagai lembaga publik yang harus patuh mengikuti regulasi yang dibuat untuk instansi pemerintah. Ya kan, sehingga sebagai instansi pemerintah, sebagai instansi publik, kita juga harus membuat semacam yang kita sebut dengan adanya reformasi birokrasi. Atau semacam ada roadmap birokrasi yang harus kita siapkan untuk katakanlah 5 tahun ke depan. Nah, itu mungkin mengapa sebuah lembaga seperti PPATK yang menjadi lembaga intelijen keuangan tetap harus melakukan rencana aksi seperti ini. Kira-kira gitu Pak Nasir. Baik Pak Rinardi, menarik sekali ya. Kembali kita ke Big Five tadi Pak Rinardi ya. Nah, kita tahu nih Pak, selama ini meski baru seumur jagung PPATK, tapi kancah apa yang dilakukan di dunia internasional kan juga sudah cukup besar ya. Misalkan bagaimana kepala PPATK dipercaya sebagai memegang tampuk pengelolaan untuk Asia Pacific Group on Money Laundering misalnya, dan kita terlibat aktif di berbagai pertemuan ECBON, dan bahkan kita bila ada perlombaan segala macam menjadi juara dari apa yang dilakukan oleh Financial Intelligence Unit di dunia internasional. Artinya modal dasar kita sudah cukup Pak ya. Nah, yang mana lagi nih Pak yang mau ditingkatkan dari program Big Five yang Bapak rancang tadi? Ya, jadi makasih Pak Nasir. Jadi ini menarik nih, PPATK lembaga kecil ya, kita harus memaklumi itu, dan memang untuk saat ini dengan jumlah dengan skop dari organisasi yang kecil seperti ini ya, hanya itulah yang kita miliki, dan itu menurut kita saat ini masih cukup efektif, baik dari jumlah sumber dayanya, kemudian dari sisi organisasinya ya. Tetapi kemudian dalam perkembangannya kita juga melihat menyadari banyak sekali tuntutan-tuntutan dari masyarakat ya. Stakeholder kita, bagaimana kita berinteraksi dengan pihak penyedia jasa keuangan sebagai mitra kerja kita, kemudian kita berinteraksi dengan aparat penegak hukum dan sebagainya. Dan ini semua tentunya perlu kita tingkatkan kinerja organisasi. Nah, kinerja organisasi ini banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satunya misalnya kita dalam hal, kalau misalnya saat ini Pak Nasir ya, kita ini kan termasuk institusi intelijen keuangan yang memproduksi yang kita sebut dengan hasil analisis dan hasil pemeriksaan. Tetapi juga ada yang namanya permintaan informasi. Permintaan informasi ini macam-macam ragamnya, termasuk permintaan informasi dari kementerian lembaga terkait dengan rekam jejak pejabat publik, fit and proper test. Nah, ini juga menjadi hal yang penting Pak Nasir ya. Jadi saat ini kalau kita boleh sampaikan ya,
banyak sekali, apalagi di dalam arahan Presiden di dalam pertemuan rapat koordinasi tahunan beberapa waktu yang lalu itu jelas dikatakan bahwa PPATK diminta untuk mengambil peran utama dalam rangka untuk memberikan rekomendasi rekam jejak calon pejabat publik. Nah, mekanismenya seperti apa? Prakteknya seperti apa? Jadi ke depan itu kita harapkan yang namanya pejabat publik itu pada saat dia akan diusulkan, ya, apakah itu JPT Pratama atau JPT Madya atau pejabat pimpinan yang lain manapun. Eselon 1. Ya, eselon 1, eselon 2 itu biasanya kan ada permintaan rekam jejak tuh. Dari panitia seleksi. Dari panitia seleksi atau dari istana dan lain sebagainya. Tapi itu kemudian menjadi permasalahan Pak Nasir. Pada saat itu permintaan disampaikan pada posisi waktunya mepet, sehingga yang terjadi itu data atau informasi disampaikan itu tidak optimal, atau kurang optimal. Nah, kita mendorong dengan adanya rencana aksi ini kemudian dibungkus dalam reformasi birokrasi. Kita berharap ke depan itu ada perubahan-perubahan terkait dengan organisasi kita, sehingga unit-unit yang menangani fit and proper test itu juga kita tingkatkan kualitasnya, sehingga kecepatan pemberian informasi juga lebih cepat, kemudian kualitasnya juga lebih terjaga. Nah, ini yang kita harapkan nantinya ada kerjasama dengan aparat pemeriksa APIP, ya, Inspektorat Jenderal dari Kementerian Lembaga nantinya akan bekerja sama dengan kita. Jadi mereka akan diminta untuk menyiapkan database mengenai calon-calon talenta pemimpin mereka di masa yang akan datang, dan permintaan itu atau rekam jejak itu diminta dari awal kepada kita, supaya tidak nanti pada saatnya mereka baru minta, kita mungkin tidak bisa menyiapkan secara lebih maksimal. Kira-kira gitu. Ya, ini Pak Rinardi ya. PPATK itu kan institusi kecil, ya kan? Ya, yang untuk di KOR aja nggak sampai 100 orang personilnya, kan gitu, Pak. Betul. Sementara untuk bisa menseleksi ataupun memberikan informasi yang akurat, bagus terhadap fit and proper test yang begitu banyak, ya kan, di Indonesia per bulan bisa puluhan kali, Pak, ya? Betul. Nah, ini strategi yang Pak Rinardi lakukan dan tim ini seperti apa tadi, Pak? Oke. Ya, makasih Pak Nasir. Jadi ini menarik ini. Jadi memang saat ini salah satu rencana besar kita di tahun 2021 itu adalah melakukan reorganisasi yang kalau boleh kita katakan adalah reorganisasi paripurna. Tahun 2020 kita sudah menyelesaikan reorganisasi transisi dalam rangka untuk memenuhi ketentuan pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi. Jadi kita termasuk institusi yang lebih awal untuk menyederhanakan birokrasinya. Eselon 3, eselon 4 kita hapus, kemudian kita lakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, di 2021 ini Pak Nasir, kita juga punya rencana nih melakukan perubahan-perubahan organisasi kita supaya lebih agile, lebih adaptif. Contohnya apa? Kita punya unit yang kita sebut pemeriksaan dan analis. Itu suatu unit yang berbeda, artinya terpisah. Tetapi ke depan ini akan kita jadikan satu, sehingga mereka menjadi Direktorat Analis dan Pemeriksaan. Nah, di salah satu direktorat itulah kemudian kita tempatkan fungsi fit and proper test. Sehingga ada satu unit khusus. Jadi mereka nanti akan melakukan pemantauan, kemudian juga pencarian informasi yang dibutuhkan pada saat suatu instansi pemerintah meminta untuk diberikan rekomendasi rekam jejak. Nah, ini yang selama ini kita tidak lakukan, akibatnya permintaan yang begitu besarnya itu dibebankan kepada unit yang sudah begitu sibuk. Akibatnya mungkin dari sisi kualitas, kemudian dari sisi kecepatan, ini masih perlu kita tingkatkan. Seperti itu kira Pak Nasir. Pak Rinardi, kalau persiapan, ya bukan kalau juga ya, karena selama ini juga sudah jalan gitu ya. Nah, apakah cukup hanya PPATK yang siap? Bagaimana peran dari institusi lain, Pak, agar harapan Presiden dan harapan
Pak Rinardi dan pimpinan lain di PPATK itu bisa terrealisasi, terlaksana secara optimal. Ya, baik, makasih Pak Nasir. Jadi ini pertanyaan bagus ya. Sebaik apapun PPATK melakukan perubahan-perubahan ini, tapi kalau tidak diimbangi juga dengan perubahan-perubahan di pihak lain, ini menjadi sesuatu yang mungkin akan ada hambatan lah, kira-kira seperti itu. Nah, makanya kami juga melakukan koordinasi dengan para mitra kita, ya, terutama adalah para pihak pelapor. Itu adalah mitra utama kita, dan tentunya adalah aparat penegak hukum. Karena yang terjadi selama ini aparat penegak hukum yang notabene adalah pihak yang nantinya akan menerima apa yang kita lakukan, artinya produk-produk kita, baik itu hasil analisa, hasil pemeriksaan, termasuk informasi, itu yang kemudian kita harapkan bisa ditindaklanjuti. Tetapi memang ada beberapa kendala di pihak aparat penegak hukum, mungkin dari sisi SDM, dari sisi ketersediaan anggaran. Nah, tapi mungkin ke depan ini Pak Nasir, ini juga mungkin saya sampaikan juga sebagai informasi gini. PPATK itu sedang membangun suatu sistem Pak Nasir, sistem baru yang menggantikan sistem lama yang kita sebut dengan GoML. Oke. Nah, sistem GoML inilah yang menggantikan sistem lama kita yang kita sebut dengan GRIPS. Yang ini kita harapkan lebih memudahkan kita untuk berinteraksi dengan mitra kerja kita, baik itu pihak pelapor maupun aparat penegak hukum. Nah, dengan GoML ini yang terhubung dengan seluruh FIU seluruh dunia, kita lebih mudah untuk melakukan pelacakan, kemudian untuk melakukan tracking dan penyampaian informasi antara PPATK dengan aparat penegak hukum, antara penyedia pihak pelapor dengan PPATK dan dengan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, ini salah satu bentuk wujud kita untuk melakukan perubahan dari sisi organisasinya, Pak. Mungkin gitu keren Pak Rinardi ya. Nah, Pak Rinardi, itu orang yang akan esensi dari salah satu fit and proper test itu kan adalah bagaimana kita untuk mendapatkan calon pejabat yang punya integritas. Betul. Ya kan? Betul. Karena ketika rekam jejaknya aja nggak jelas, sebagai pemimpin tentu dia nggak jelas akan nantinya, kan gitu Pak. Nah, ini sekarang poinnya Pak, bagaimana supaya mitra yang lain misalnya kementerian, lembaga dan lain-lain itu mau gitu untuk dilakukan fit and proper. Jadi pengikatnya apa? Artinya alas hukumnya Pak untuk supaya ini sama-sama terlaksana secara baik, karena ini adalah kebutuhan kita sebagai bangsa dan negara. Ya, jadi gini Pak Nasir. Ini sebenarnya untuk permintaan rekam jejak pejabat publik itu sudah dilakukan, ada aturannya Pak sebenarnya, ada surat edaran Menpan nomor 1 kalau nggak salah tahun 2012 ya, nanti mungkin dicek lagi. Kemudian juga ada Permenpan juga yang mengatur hal tersebut. Nah, kemudian ditambah lagi dengan arahan Presiden kemarin yang menyatakan bahwa PPATK juga diberikan kewenangan untuk melakukan untuk memberikan rekomendasi terkait dengan rekam jejak calon pejabat publik. Nah, bagaimana mekanismenya? Kita melihat di dalam satu instansi pemerintah atau instansi publik pastinya sudah memiliki yang namanya manajemen talenta. Nah, manajemen talenta ini pasti mereka memiliki yang namanya peta orang-orang atau calon-calon pegawai yang sudah dibidik untuk menjadi pemimpin di masa depan. Nah, kalau kita lihat di dalam model asesmen kompetensi dan sebagainya, ada yang kita kenal dengan namanya kotak 9. Nah, kotak 9 itu terdiri dari 1 sampai 9. Nah, biasanya di kotak nomor 7, 8, dan 9 itulah yang nantinya diharapkan adalah diisi oleh para calon-calon pemimpin masa depan. Tetapi sembari menyiapkan calon-calon tersebut juga diharapkan rekam jejaknya bagus. Nah, pada saat sudah terisilah calon-calon tersebut di kotak 7, 8, 9, Kementerian, lembaga, instansi publik menyampaikan permintaannya kepada PPATK. Nah, PPATK nanti kerjasama dengan inspektoratnya, irjennya, untuk melakukan sinkronisasi
terkait dengan data dan informasi rekam jejak dari pejabat tersebut. Sehingga pada saatnya nanti pejabat tersebut diusulkan, misalnya open bidding atau mungkin penunjukan terkait dengan merit system, kalau mereka sudah menggunakan merit system, mereka tidak perlu lagi harus memulai dari nol permintaannya ke PPATK, karena database-nya sudah lengkap yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderalnya, dan kita hanya mengupdate data-data terakhir yang mungkin berubah dari si calon tersebut. Kira-kira gitu Pak Nasir. Nah kalau kelihatan memang udah bagus ya Pak, ya. Edaran Menpan, kemudian tata cara segala macam itu. Ya. Nah ini kan kembali ke culture kita Pak ya, sebagai anak bangsa ini. Kadang-kadang kalau nggak dibuat yang aturan yang kuat itu, agak susah berjalan. Sekalipun ada aturan, diatur undang-undang juga bisa di apa namanya, di otak-atik gitu ya, supaya tidak mengikuti aturan yang ada. Nah, pertanyaan saya Pak Rinardi, tadi kan masih level edaran ataupun tata cara yang dikeluarkan oleh Menteri. Ini bagaimana nih supaya lebih kuat lagi? Apakah perlu peraturan presiden, keputusan presiden, atau bahkan undang-undang menurut Pak Rinardi, agar ini bisa optimal berjalannya? Ya, tentunya kita berharap ada aturan yang lebih tinggi lagi ya Pak Nasir ya, mungkin peraturan presiden dan sebagainya. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa reorganisasi kita ini masih belum final. Kita masih berproses ya. Kita harapkan di sebelum akhir 2021 ini reorganisasi kita selesai. Disitulah nanti unit-unit yang bertanggung jawab untuk melakukan fit and proper test itu bisa kita maksimalkan fungsinya. Tapi sambil menunggu ke sana, kita juga harus memperkuat dari sisi kelembagaan kita. Artinya apa yang kita sampaikan kepada pihak instansi pemerintah yang meminta rekam jejak tersebut, ini harus kita pastikan kualitasnya tetap terjaga. Nah, tapi itu semua tidak bisa kita lakukan Pak Nasir kalau kita tidak memiliki SDM yang mumpuni, ya kan? Nah, ini menjadi permasalahan diri. Nah, bagian daripada area perubahan yang kita gadang-gadang di dalam rencana aksi Big 25 ini adalah SDM aparatur. Ya, SDM aparatur lah ini yang kita upayakan supaya para pegawai kita itu juga paham dengan apa yang menjadi rencana aksi daripada program reformasi birokrasi kita. Kira-kira gitu Pak Nasir. Oke Pak Rinardi. Berapa lama Pak Rinardi kira-kira pelaksanaan dari Big 25 ini bisa terrealisasi secara, katakanlah, dari 8 area perubahan itu semua bisa berjalan secara baik? Ya. Jadi waktu acara pencanangan rencana aksi Big 25 ini Pak Nasir yang dilaksanakan kalau nggak salah di tanggal berapa kemarin? Tanggal 19 Januari ya, yang dihadiri langsung oleh Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Cahyokumolo. Minggu lalu itu Pak? Minggu lalu Pak. Jadi baru saja minggu lalu kita sudah mengikrarkan diri Pak. Jadi Pak Kepala dengan saya membuat semacam perjanjian yang disaksikan oleh Pak Menpan bahwa kami di tahun 2021 punya rencana aksi Big 25 ini yang kami akan selesaikan dalam setahun Pak. Dalam tahun ini Pak, di 2021 ini. Dan disitulah janji kami yang kami sampaikan di depan beliau, dan beliau ikut menandatangani juga. Tidak mulu-mulu jadi tidak mulai ya, kira-kira kita tahun ini kita harapkan semua sudah selesai, karena bukan hanya 8 area perubahan tapi juga 16 hasil yang diharapkan juga harus kita pastikan tercapai. Kemudian 25 strateginya pun kita harus pastikan itu berjalan sesuai dengan tahapannya. Jadi ini kita sangat beruntung dengan hadirnya Pak Menpan pada acara pencanangan tersebut. Kita mendapat dukungan moral yang luar biasa, bahwa beliau juga nantinya dan seluruh jajaran Kemenpan bisa memberikan pendampingan kepada kita pada saat kita menjalankan rencana aksi ini Pak. Jadi kita berjalan di sini tidak sendirian, kita tetap dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Kira-kira gitu Pak Nasir. Baik, luar biasa Pak Rinardi ya. Terakhir pertanyaan saya nih Pak Rinardi. PPATK menjadi lembaga yang kuat sebagai world class Financial Intelligence Unit, ya kan? Tadi Big 5 program yang sedang dijalankan dan
tahun depan kalau bisa sudah selesai ya Pak ya, tahun ini sudah bisa selesai dan tahun depan 2002 sudah berjalan secara optimal. Semua infrastruktur, semua perencanaan dan apa-apa yang dilakukan itu tentu kan harus berdampak langsung kepada masyarakat secara luas. Betul. Kira-kira apa Pak dampak ataupun yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita? Baik Pak Nasir, jadi kalau PPATK ini kalau kita ibaratkan hanya komponen terkecil dari organisasi, dari suatu pemerintahan di Republik Indonesia ini. Dan tetapi perannya tidak main-main Pak, karena kita adalah lembaga yang bertugas untuk menjaga integritas dan stabilitas perekonomian dan keuangan Indonesia. Nah, dengan kita memperbaiki tata kelola organisasi, SDM-nya kemudian kita tingkatkan kualitasnya, kemudian dari sarana prasarana, kemudian dari sistemnya termasuk ya aplikasi dan sebagainya, kita berharap banyak bahwa apa yang kita hasilkan ini akan bisa berkontribusi terkait dengan menjaga stabilitas keuangan negara. Itu secara garis besar, secara umumnya Pak Nasir. Tetapi kalau secara secara mikronya barangkali ya, ini diharapkan masing-masing instansi atau kementerian lembaga yang salah satunya pengguna daripada informasi dari PPATK terkait dengan rekam jejak pejabat publik ini dapat menghasilkan calon-calon pejabat publik yang bersih dari segala hal, integritasnya baik, kemudian juga dari rekam jejak keuangannya juga wajar. Bukan berarti tidak boleh ada rekam jejak yang besar, sepanjang itu wajar dan sesuai dengan profilnya itu tidak masalah ya. Kemudian ini juga yang menjadi concern kita ke depan, bahwa ke depan itu kita akan lebih mengandalkan teknologi informasi. Siapa yang bisa menduga setahun terakhir ini kita dengan pandemi ini diberikan hikmah, kita bisa bekerja secara work from home. Dan itu ternyata outputnya tercapai semua. Ya kan? Nah, ke depan pun dengan teknologi yang ada, PPATK mencoba untuk beradaptasi untuk bisa menyampaikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, termasuk juga aparat penegak hukum. Dengan nantinya teknologi informasi kita sudah lebih baik, jalinan hubungan komunikasi antara PPATK dengan aparat penegak hukum, dengan pihak pelapor, insya Allah itu jauh lebih baik. Dan pada akhirnya masyarakat juga bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu Indonesia pada akhirnya akan menjadi negara yang disukai investor. Itu Pak. Investor, karena apa? Karena sudah terbukti integritasnya bagus, stabilitasnya juga baik, ekonominya dari sisi keuangannya, sehingga yang selama ini kita ingin mengharapkan banyak investor masuk, inilah peran manfaat kita ke depan Pak Nasir. Kira-kira seperti itulah. Menarik sekali Pak Rinardi. Sobat PPATK, secara gamblang Pak Rinardi sudah menjelaskan apa tadi rencana Big 25 yang akan dilakukan oleh PPATK. Dan yang sangat sederhana ini bisa berjalan optimal, itu kesejahteraan itu langsung kita rasakan. Coba Sobat PPATK bayangkan, kalau saja hakim, penyidik, Polri, teman-teman di KPK, kemudian Dirjen itu dipimpin oleh orang-orang yang jujur, atau pelaksananya adalah orang-orang jujur, punya integritas, itu keadilan kita akan semakin baik. Dengan keadilan kita semakin baik, ya kan, kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga semakin meningkat, itu pasti kesejahteraan sangat terimbas ya kepada kita masing-masing rakyat di Indonesia. Oke, Sobat PPATK, kita akhiri untuk bincang-bincang kita dengan Pak Rinardi yang sungguh berisi ya, sungguh bermakna ini. Terima kasih Pak Rinardi. Terima kasih Pak Nasir. Jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?